Yang Mulia, Imam Besar Kuil Istar mengundangmu untuk menemuinya. Apakah penting? Ya, Gubernur. Hentikan itu. Kalau kau mencuri sekali lagi, akan kucambuk kau sampai mati. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Lepaskan dia. Ikut aku. Sepertinya tentang Yakub si penggembala. Apa yang Yakub lakukan itu urusan dia. Aku tidak peduli. Dia menghina Tuhan. Itu tugas imam untuk meyakininya. Mengapa kau menggangguku kalau kau tidak bisa meyakininya? Tuhan, para Tuhan, Istar yang agung telah murka. Oh, aku melihat kelaparan, kekeringan dan kematian bagi bangsa Haran. Yang Mulia, tunggu di sini. Aku akan beritahu Imam Besar kalau kau datang. Mereka membuat Istar marah. Istar tidak akan mentoleransi hinaan. Mereka membuat Istar marah. Yang menghina para Tuhan akan segera dihukum. Istar yang agung ingin pengorbanan. Laban, mengapa kau tidak menghentikan keponakanmu dari penistaan? Kau yang bertanggung jawab atas kepercayaan orang-orang. Berikan dia jawaban yang bagus. Aku gubernur, bukan imam. Tapi dia keponakanmu dan suami anak perempuanmu. Aku bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman di Haran. Aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan keponakanku. Maka dari itu kau harus menghentikannya. Dia merusak ketentraman di Haran. Kau harus membuatnya tentram lagi. Haran akan kelaparan. Dan Yakub adalah penyebab bencana itu. Bagaimana mungkin dia penyebab datangnya berkah dan tumbuhnya ternakku, tapi juga penyebab munculnya kelaparan dan penderitaan di Haran? Karena Yakub menghina para Tuhan. Dia tidak pernah percaya Tuhan Babilonia. Kenapa sebelumnya? Sebelumnya dia menyembunyikan keyakinannya. Sekarang dia terang-terangan. Dia telah menghina Istar di depan umum. Kau harus membungkamnya. Apa itu harus? Ya, harus. Menurutmu, mengapa pemerintah Babilonia menugaskanmu di sini? Jadi kau tahu siapa yang mengangkatku menjadi gubernur. Ingatlah, aku menuruti perintah pemerintah Babilonia. Bukan perintahmu atau perintah kuil. Jadi tidak masalah jika imam besar kuil Istar di Babilonia diberitahu tentang hal ini. Aku akan bicara dengan Yakub. Beritahu Yakub jika dia membahayakanku atau keluargaku, aku akan membakar keluarganya. Anak anjing yang menggonggong sebelum induknya akan segera diterkam serigala. Jaga perkataanmu. Ku maafkan kali ini. Tapi kali ini saja. Kalau paceklik menghancurkan tanamanku, akan kubunuh Yakub dan keluarganya. Sudah tidak ada harapan untuk panen. Salam Ayah. Selamat datang. Salam Ayah. Akhirnya, sang gubernur punya waktu untuk mengunjungi anak-anaknya. Selamat datang, Ayah. Bisakah Yakub berhenti mencari masalah? Ada apa, Ayah?
Apakah para pendeta di kuil Istar mengeluh lagi soal Yakub? Maksudmu pemberontakan di Haran adalah perbuatan para imam itu dan Yakub tidak bersalah? Kami paham, Ayah, bahwa Yakub selalu melakukan tugasnya sebagai Nabi Allah. Mengapa dia harus berusaha untuk mengubah tradisi lama? Dia berhak berbicara soal agama kakeknya. Dia bahkan bisa berkhotbah untuk seluruh keluarga ayah. Tapi kenapa dia menghina kepercayaan mereka? Menurutku, Ayah itu salah paham. Mereka tidak akan mentoleransi ajarannya. Yakub ditugaskan untuk mengajak semua orang ke monoteisme, agama ayahnya dan juga agama kakeknya. Dan ayah bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman masyarakat. Dia melakukan tugasnya dan ayah melakukan tugas ayah. Kau jadi keras kepala dan berani sama seperti dia. Kalau ayah menjalankan tugas ayah, kalian akan luntang-lantung di gurun. Kakakku Lea dan aku mengikuti agama suamiku. Dan kami akan terus mendukungnya menyebarkan ajaran monoteisme. Apa kalian sudah gila? Kalian tidak memikirkan posisi ayah. Tahukah kau apa yang akan dilakukan imam besar kuil Istar di Babilonia pada ayah kalau dia tahu keponakan ayah menyebarkan propaganda menentang kuil Istar di Haran? Ayah yang akan dibakar. Tuhannya Yakub lebih berkuasa dari dewa-dewa kuil Babilonia. Kita harus menghormati Tuhan yang Maha Esa, bukan dewa-dewa batu. Ayah tidak peduli soal Tuhannya atau Tuhan mereka. Maksud ayah, Yakub tidak boleh membahayakan kedudukan ayah di Haran. Ada apa, Rahel? Rahel? Bayinya. Rahel? Bayinya. Rahel? Ada apa anakku? Mengapa kau pucat sekali? Apa sudah waktunya? Bilha, panggil bidan. Bantu dia. Fares. Ya, Yang Mulia. Pergilah ke dataran Jadon dan beritahu Yakub untuk segera datang ke sini. Cepat, bawa kudaku. Aku anak pertama, penerus ayah. Aku anak pertama, penerus ayah. Aku anak pertama, aku yang penerus ayah. Pengembalanku membimbing ternak, dan menjadi seorang nabi adalah membimbing umat. Mungkin karena itu sebagian besar nabi adalah penggembala. Aku, Israel, telah membawa anak-anakku ke ladang bersama kawanan ternak agar mereka belajar cara membimbing. Mengapa anak-anakku, anak-anak Israel, menganggap kekuatan dan kekerasan sebagai kriteria keunggulan? Aku tidak mengajari mereka untuk menindas orang. Aku anak pertama, penerus ayah. Berdiri. Kau, berdirilah. Yang menjadi pengganti ayah dan kepala keluarga kelak adalah yang mencintai Allah lebih dari orang lain, bukan yang paling kuat. Ibrahim dan Ishak itu yang terbaik, bukan yang terkuat. Ada apa? Bawa ternaknya pulang. Ayah mau kemana? Bukan apa-apa. Ayo, bawa ternaknya pulang.
Bila, Iya, apa Rahel juga istri Yakub? iya. Apa kau dekat dengannya? Tadinya aku dekat dengannya. Rahel dan Yakub sangat baik padaku. Tapi kalau mereka berdua memiliki anak, aku yakin sekali kalau mereka tidak akan berbaik hati lagi kepadaku. Kenapa kau berpikir begitu? Rahel dan Yakub itu orang baik. Yakub sangat mencintai Rahel. Kalau mereka punya anak, anak itu akan dianggap lebih unggul dari anak yang lain. Dia punya berapa istri? 4. Apa dia akan lupa? Iya, dia akan melupakan Lea, Zilpa, dan aku. Cepat. Kalau terlambat, aku pasti yang disalahkan. Menurutku tidak begitu. Yakub pria yang adil dan baik hati. Daripada cemburu, cobalah bersikap lebih baik padanya. Dia akan tetap mencintaimu. Salam yang mulia Laban. Aku akan memberitahumu hadiah berharga. Aku ingin Rahel dan bayinya selamat. Aku bidan yang berpengalaman. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Tuhan itu mulia dan baik hati. Rahel, 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 dia tidak sadarkan diri. Rahel, 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 Rahel. Ada apa ini? Mungkinkah ini akibat kemurkaan Tuhan? Jagalah anak ini. Doakan bibir Rahel. Allah mendengar doa-doamu. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu? Seseorang telah membuat Ishtar murka. Aku melihat darah dan api. Bayangan kematian telah menyelimuti. Api penistaan akan menyambar orang-orang kafir. Yang menghina para Tuhan akan segera dihukum. Sepertinya para Tuhan telah mengutuknya. Apa kau melihat Esther mengutuk di kuil? Iya. Dia bilang api penistaan akan terlebih dahulu menyambar orang-orang kafir. Bahwa yang menghina para Tuhan akan segera dihukum.
Bagaimana Rahel? Kondisinya tidak bagus. Sebentar lagi kita punya adik. Lakukanlah sesuatu. Kondisi Rahel tidak bagus. Tenanglah. Kita punya Allah. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Orang bilang dia terkena kutukan Ishtar dan sihir Esther. Baiklah. Kita lihat Tuhan siapa yang lebih agung, Rahel dan anaknya atau Esther. Jaga Rahel. Aku akan kembali. Kau mau kemana? Jangan tinggalkan kami sendiri. Tenanglah. Aku butuh privasi. Aku tidak peduli dengan Tuhanmu. Tapi aku tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan sesuatu, dokter, obat, atau apa saja. Aku juga akan ke dokter. Dokter yang sejati. Dia telah menjadi masalah bagi penduduk Haran, bagiku dan putri-putriku. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa mereka tidak memanggil Esther? Dia bidan yang cakap. Kau benar. Yang mulia Laban, mintalah bantuan Esther. Dia bidan yang sangat cakap. Pergilah, minta Esther datang. Akan kuberikan apapun yang dia mau. Katakan padanya, jika dia menyelamatkan putriku, aku janji akan mengusir Yakub dari Haran dan menyingkirkannya dari kuil Ishtar. Pergi. Yakub terkena sihir karena kutukan Dewa Babilonia. Itulah hukumannya karena melawan Ishtar yang agung. Jangan banyak bicara. Tanya Yakub, kenapa ia tidak meminta pertolongan dari Tuhannya sendiri? Kalau aku jadi dia, aku tidak akan melupakan Tuhanku ketika aku tertimpa musibah. Yang mulia Laban mengirimku ke sini. Dia berjanji akan mengusir Yakub kalau kau menyelamatkan putrinya. Ini kesempatan bagus. Orang-orang Haran harus menyadari kekuatan Ishtar yang agung dan kekuatan Esther sang penyihir yang hebat. Kalau kau menyelamatkan Rahel, kepercayaan orang-orang akan semakin kuat. Mereka akan membawa emas dan perak ke sini. Tapi kematian Rahel juga akan menghasilkan hal yang sama. Biarkan saja dia meninggal. Baiklah. Pergi dan beritahu orang-orang. Beritahu mereka bahwa Rahel meninggal karena menghina Ishtar. Beritahu mereka ini akibat dari monoteisme dan mengabaikan Ishtar. Alangkah sempurnanya jika hujan turun saat Rahel dan bayinya meninggal. Itu akan membuktikan kekuatan Ishtar.
Asap akan membunuhnya. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Yang akan menang di Tuhannya Yakub atau Tuhan Kuil. Sudah pasti, Istar akan menang. Laban, kenapa kau menggangguku soal ini? Yakub bilang Tuhannya unik dan kuat. Kenapa dia tidak meminta bantuannya? Nyawa Rahel ada di tanganmu. Tolong dia. Tidak kusangka Yakub akan meminta pertolongan kuil Istar secepat ini. Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan di sini? Lalu kenapa imajinasimu harus liar sekali? Imajinasi liarku akan menjadi kenyataan di saat kau menyaksikan kematian istri dan bayimu. Hidup dan mati itu di tangan Allah, bukan Istar atau Esther. Aku meminta Esther datang ke sini. Kondisi Rahel tidak baik. Rahel tidak membutuhkan siapapun selain Allah. Cepat pergi dari rumahku, sekarang. Yakub, dengarkan aku dulu. Cepat pergi. Mereka berdua akan mati malam ini. Amarah Istar hanya akan mereda dengan kematian orang-orang yang kau cintai. Istriku tidak lahir karena doamu dan dia juga tidak akan mati karena kutukan. Orang-orang Haran. Dia tidak mengasihanimu atau dirinya sendiri. Dan kekafirannya akan menyebabkan kelaparan bagimu dan kematian bagi istri dan bayinya. Kalian akan segera menyaksikan keajaiban Esther dan kekuatan Istar. Terkutuklah kau jika putriku celaka.